Halo guys, David sini dan kali ini kita bakal ngomongin Samsung Galaxy A15 LTE. HP Samsung yang value-nya spesial. Harga di bawah 3 juta, tapi speknya bagus. Ini ngebut. Dia pakai MediaTek Helio G99, prosesor andalan HP-HP kencang di harga 2 jutaan. RAM-nya 8GB LPDDR4X, storage-nya 128GB UFS 2.0, harga resminya 2,899 juta. Lumayan ya, jarang-jarang loh ada HP dari brand raksasa yang speknya seniat gini. Kalau pengen memori yang lebih gede, ada juga varian 256GB. Tapi harganya udah tembus 3 jutaan, selisih 400.000. Kalau pengen yang varian 5G, ada juga Galaxy A15 5G. Dia speknya hampir sama persis kayak varian LTE dari kamera, layar, desain, tapi dia pakai Dimensity 6100 Plus. Itu prosesor yang performa sama isinya hampir sama persis kayak Helio G99, tapi ada tambahan modem 5G biar bisa nangkap sinyal 5G ya. Harganya 3.599.000, RAM 8GB, internal 256GB. Jadi nambah 300.000 buat unlock jaringan 5G. Sama varian A15 yang LTE. Kalau saya agak sayang sih buat nambah sebanyak itu demi unlock jaringan 5G. Kalau emang mau 5G, mending langsung sekalian loncat ke A25 5G aja yang kemarin udah kita bahas. Nambah 400.000 dari ini, udah dapat update yang lebih banyak. Itu sekilas saja soal A15 varian 5G. Buat video ini saya lebih seneng ngebahas varian LTE aja yang speknya lebih value. Kita langsung lihat performa gamingnya dah. HP Samsung di bawah 3 juta bisa unlock MLBB frame rate super alias 90 fps. Yes. Walaupun 90 fps-nya nggak rata terus ya, tapi lumayan, sepanjang game bisa di atas 80 fps. Happy sih ngeliat HP-HP 2 jutaan sekarang bisa ngegas mainin game kompetitif yang populer gini. Sayangnya A15 nggak bisa gaspol semua game ya. PUBG M dia masih nyangkut di 40 fps aja. Walaupun prosesornya jelas kuat buat ngangkat fps yang lebih banyak. Buktinya di Genshin Impact setting lowest dia bisa jalan di atas 40 fps. Mantep. Ada alasan lah kenapa sampai sekarang Helio G99 masih jadi prosesor favorit buat HP-HP kenceng 2 jutaan. Belum ada lawan yang lebih murah sama lebih kenceng sih. Adanya semuanya pada pindah ke 5G ya, yang LTE malah nggak di-update lagi. Jadi G99 agak susah buat digantiin. Samsung juga nggak plate RAM sama sunat tipe memori. Semuanya dimaksimalin, RAM 8GB, memori UFS. Potensi Helio G99-nya bisa keluar semua lah. Mereka cuma ngelewatin satu hal aja yang bikin feel gaming di HP ini jadi kurang. Galaxy A15 LTE nggak dikasih gyroskop fisik. Gyroskop juga ngaruh ke sistem stabilisasi kamera, yang nanti kita juga bakal lihat hasilnya. Hilangnya gyro ini sih yang bikin saya nggak bisa ngecap A15 sebagai HP gamingnya Samsung, walaupun speknya bagus. Sebenarnya ada satu lagi sih kurangnya Samsung A15 yang pasti langsung disadarin oleh gamer kompetitif, yang jatuhnya itu lebih parah dari hilangnya gyro, yang bisa bikin kesimpulan review ini jadi negatif. Tapi untung udah ada solusinya. Pas awal nyobain, saya ngerasa layarnya kayak ada touch delay gitu. Nggak terlalu kentara, kalau main santai-santai doang nggak bakal berasa, tapi kalau kita adu sama layar HP lain yang minim touch delay kayak A15 5G ternyata nggak delay, atau A25 ternyata nggak delay. Kita coba adu di real drum, langsung berasa bedanya. Buat gamer casual yang mainnya santuy sih nggak bakal ngeh ya, tapi buat gamer teliti yang fokusnya tinggi, touch delay itu bisa bikin frustasi. Untungnya, saya baru tahu kalau ada aplikasi di Play Store yang namanya Touchscreen Repair. Aplikasi yang entah dari mana, namanya berasa gimmick doang ala-ala, tapi yang download udah 10 juta orang lebih. Dan hampir 500.000 orang yang ngasih rating tinggi. Luar biasa sih, komennya bagus-bagus. Semuanya pada nggak nyangka aplikasi kayak ginian bisa benerin touch delay di HP mereka. Nggak cuma Samsung doang ya, tapi mungkin banyak kalau HP Anda touch delay juga bisa cobain. Ini bikin user yang hobi main game rhythm pun terima kasih loh. Ada yang mind blown termasuk saya yang nyobain aplikasinya di A15 dan mujarab banget kayak sihir. Cara pakainya tinggal tap-tap doang, nanti dia kalibrasi sendiri, restart, dan layarnya langsung lebih responsif. Bikin delay yang tadinya jelas berasa jadi super tipis kalaupun dibilang ada kayak gini. Saya jarang kasih bintang 5 buat aplikasi, sebagus apapun. Tapi buat touchscreen repair harus di rating sih. Samsung Galaxy A15 LTE
buat saya diselamatin oleh satu aplikasi ini. Bikin review yang awalnya agak nyesek ya, jadi bagus lagi. Untung loh Samsung, ada solusi pakai software loh. Kalau gini ceritanya, harusnya Samsung bisa benerin sendiri lewat update software mereka dong ya. Yolah Samsung, tolong dong, biar semua unit jadi sama, yang nggak tahu aplikasi pun tetap bakal ke patch. Janji update software 4 tahun ke depan, security update 5 tahun, harusnya bisa lah ada satu versi yang update soal touch delay-nya. Soal bezel yang tebel, ya udahlah, ini udah nggak bisa diupdate apa-apa lagi, udah bawaan hardware dari sananya. Galaxy A25 5G si HP 4 juta pun punya bezel yang sama. Jadi mungkin karena abis nge-review itu A15 yang harganya 2 jutaan jadi lebih enteng ya. Yang penting layarnya tetap terang 800 nits, mau dipakai di luar ruangan juga masih nyaman. Ukurannya juga enak, 6,5 inci, panel Super AMOLED Full HD, refresh rate 90Hz. Ini panel yang bagus, warnanya sedap, tajam, scrolling mulus di segala aplikasi udah optimal, dikombo sama desain One UI 6 yang rapi, manjain mata. Fontnya bagus, desain icon aplikasinya kerasa enteng, senada, kelihatan mateng banget, gampang buat dipakai. Walaupun A15 LTE ini bisa dibilang HP Samsung yang agak entry level, tapi feel-nya tetap bisa mirip kayak HP mahal mereka ya. Power of software lah. Tombol-tombol di quick access kerasa jelas, tiap bidang ada fungsinya sendiri, customer UI kita juga bisa lebih macam-macam lagi. Mulai dari lock screen, warna di menu-menu, shortcut media player yang udah update juga. Ini nilai lebih Samsung yang susah banget buat ditiru HP 2 jutaan lain yang modalnya udah kadung kepake buat hardware semua. Komponen hardware ya bisa tinggal pesan, sekali rakit, jual, selesai. Tapi soal software harus ditekenin sih, ini juga penting. R&D mereka jalan terus, tetap komitmen walaupun kita udah selesai bayarnya. Duit 2,899 juta yang kita bayar buat A15 ini pasti udah termasuk ongkos R&D tadi ya. Atau subsidi silang dari HP-HP di atasnya. Gara-gara 2,899 juta itu kayaknya udah termasuk untung tipis buat Samsung. Apalagi mereka juga ngasih bundling charger di paket penjualan Galaxy A15 di luarnya, jadi bukan di dalam kotaknya, ada bonusnya. HP-HP yang diniatin lebih ini susah dilewatin sih. Oh ya, ngomong-ngomong soal charger, baterai 5000 mAh di HP ini termasuk awet. Buat main game MLBB di setting Super 90 fps, dia makan 9-10% per 30 menit. PUBG setengah jam makan 6% aja, Genshin setengah jam juga makan 10% aja. Buat yang lebih enteng, YouTube streaming, resolusi 2K sejam, makannya 6% doang. Buat speed ngecas, kalau pakai charger bonus 25 watt, setengah jam bisa ngisi 45%. Sejam 79%, kalau penuh butuh waktu 1,5 jam. Baterai 5000 mAh tadi dibungkusnya di dalam body yang ya Samsung banget lah ya. Body dengan sudut ngebulat, warna polos, ada 3 biji kamera berjejer ke bawah. Buat varian yang kita lihat sekarang ini warnanya biru ya. Ada varian lain warna hitam atau kuning. Totalnya ada 3 warna. Buat yang biru ini saya suka, finishingnya serasa kaca mengkilat yang mewah kalau lagi bersih, tapi bakal mudah dekil dan harus sering-sering dilap sih biar mewahnya kerasa lagi. Kalau framenya malah kebalikan dari back cover, dia finishing matte yang nggak mantul sama sekali. Kombinasi yang unik sih. Di sebelah kanan ada tombol volume sama power yang ngerangkap fingerprint, di atas ada mikrofon, di kiri ada SIM tray hybrid, di bawah ada headphone jack, mikrofon, port Type-C, sama speaker mono yang suaranya minim bass ya. Kalau denger vokal doang sih rame, tapi kalau buat denger lagu mau nikmat, speakernya nggak terlalu wah. Kalau NFC dia udah ada, aman-aman. Jadi emang soal gyro aja sih yang bakal jadi deal breaker. Soal kamera, Samsung malah murah hati. Galaxy A15 punya kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 5 megapiksel. Udah jarang HP 2 jutaan yang ngasih ultrawide. Satu lagi kamera hiasan doang, dia kamera makro 2 megapiksel. Walaupun kita nggak bisa ngarep banyak dari kamera ultrawide-nya karena warnanya agak pudar dan banyak noise, apalagi kalau di situasi low light, tapi tetap lumayan lah buat jadi andalan di situasi yang cuma cocok di foto pakai ultrawide, kayak foto kamar contohnya. Kalau nggak harus pakai ultrawide ya nggak usah sentuh lah, kamera utama aja yang detailnya udah bagus, warnanya juga kejaga, walaupun agak sedikit kontras di bagian gelap. Hasil foto malamnya juga tetap bagus walaupun dia nggak punya gyroscope ya, OIS juga nggak punya. Foto-foto tetap nggak mudah goyang, noise juga minim, masih tetap kelihatan tajam, tetap oke buat HP di bawah 3 juta.
Buat video kamera depan, dia bisa ngerekam di resolusi Full HD 30 fps. Warnanya ngikutin kayak warna foto sih, cuma agak sedikit lebih pudar. Sama kalau kita masuk ke daerah yang udah remang, bakal langsung halus banget. Kalau udah terang, jadi mending lagi. Kesimpulan buat Samsung Galaxy A15 LTE, walaupun speknya kerasa maksimal buat HP di bawah 3 juta, tapi ini bukan HP yang sempurna ya, bukan HP yang fiturnya lengkap buat semua tipe user, dan desain layarnya juga jelas bukan yang paling seksi. Tapi kalau mau dibilang yang racikannya paling niat dari Samsung, salah satu HP yang nyaman buat saya rekomenin ke banyak orang, A15 ini masuk. Jarang-jarang ada HP dari brand gede dengan mesin bagus, software juga enteng, mudah dipakai, nggak ada iklan, layar terang, baterai awet, kamera bagus. Saya masih salut sama nih HP. Kadang-kadang ada lah, kayak setahun sekali atau setahun 2 kali, brand-brand gede itu bakal ngetes pasar pakai HP-HP yang speknya di luar kebiasaan mereka, alias lebih kenceng. Pas itu kejadian, langsung auto rekomend sih kayak A15 LTE ini. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy A15 LTE. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini mirip sih. Warnanya juga beda. Tapi ini nggak mengkilat.